warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dewan Juri, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iren Adelia Zahra. Saya dari SDN Taman Sari 1 Bondowoso. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Blue Fire. Dewan Juri pasti penasaran kan gimana ceritanya? Mari kita simak ceritanya. Dahulu kala Raja Adireksa Belawan Bondowoso memiliki putri yang sangat cantik. Ia bernama Putri Arumsari. Mereka hidup damai dan tentram. Setiap sore, Putri Arumsari selalu pergi ke surau untuk mengaji bersama teman-temannya. Sholat 5 waktu ia kerjakan secara berjamaah di surau milik Ustadz Zakaria. Dari kesopanannya itu, ia banyak disenangi rakyat Belawan. Raja Adireksa terkenal raja yang bijaksana. Suatu ketika beliau gelisah karena penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Akhirnya ia memutuskan untuk mengadakan sayembara. Woro-woro, hai rakyatku dan tabib senusantara, ikutilah sayembara ini. Barang siapa yang berhasil menyembuhkan sakitku, jika itu perempuan, akan kuangkat menjadi anak, dan jika itu laki-laki, akan kuberikan setengah dari hartaku, ucap Raja Adireksa. Berita itu pun terdengar di telinga Armando Bayu, tabib sakti dari Madura. Akulah Armando Bayu, tabib sakti dari Madura yang akan menyembuhkan Raja Adireksa. Berangkatlah Armando Bayu ke Bondowoso. Sesampainya di sana, ia membacakan mantra. Kelaras, kelaras, ketepung pucuk, beras mareh, sempur sengkok. Puh, puh. Ampun Raja, hamba tidak bisa menyembuhkan sakitmu. Mendengar itu, Putri Arumsari semakin gelisah, khawatir akan kesehatan ayahandanya. Ayahanda, izinkan Putri untuk berkelana mencari obat. Anakku, kau tidak usah memikirkan kondisi ayah, nak. Resikonya terlalu besar. Apalagi putri seorang perempuan. Bahaya selalu mengintai, nak. Percayalah ayahanda, Putri akan menjaga diri baik-baik. Baiklah, nak. Jika itu tekadmu, kau berangkat bersama Patih Nariwa. Terima kasih ayahanda. Berangkatlah Putri ke sebuah padepokan dekat telaga di puncak Gunung Ijen. Tak lupa ia membawa selendang biru kesayangannya. Di padepokan itu ia bertemu seorang tabib Aksono. Tabib itu menyarankan agar Putri bersemedi di atas hamparan batu hitam di tengah telaga
telaga biru. Putri duduk bersilah dengan khusyuk. Ya Tuhan kami memohon kesembuhan atas penyakit ayahanda. Bibirnya terus melantunkan doa-doa bagi sang ayahanda. Gluduk, gluduk, biur. Terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat. Patih Nariwa merasa cemas atas keselamatan sang putri. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri di mana? Ayo segera pulang, Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Tetapi Putri Anusari tidak menghiraukan bahaya yang sedang menimpanya. Ia tetap duduk bersilah dengan khusyuk demi bakti kepada kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian terdengar suara Putri Anusari. Patih Nariwa! Patih Nariwa! Tolong ambilkan Putri 5 lembar daun kecubung dan tumbuklah sampai halus. Itulah obat bagi sang ayahanda. Baik, akan saya laksanakan, Tuan Putri, jawab Patih Nariwa. Putri, gempa dan tanah longsor terjadi secara tiba-tiba. Patih Nariwa, batu-batu besar dan kerikil-kerikil tajam terus menimbun telaga yang ada di kawah itu. Tolong! 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 Putri Arumsari pun meninggal tertimbun dan tenggelam di kawah itu. Sebagai saksi bisu tenggelamnya Putri Arumsari, konon katanya selendang biru kesayangannya sampai sekarang dikenal dengan Blue Fire atau api biru yang ada di kawah Ijen. Sekian cerita dari saya. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini kisah tentang apa ya? Tentang Arumsari, Putri Arumsari yang mencari obat untuk ayahnya agar bisa pulih kembali. Luar biasa. Ini adalah bakti seorang anak kepada ayahnya. Akhir ceritanya bagaimana Arumsari itu? Putri Arumsari meninggal tertimbun dan tenggelam karena ada gempa dan tanah longsor. Oke. Yang tersisa? Hanya selendang biru. Ya, luar biasa, keren ya. Mbak Iren ya. Iya. Mbak Iren selain cerita legenda Blue Fire ini, Mbak Iren baca buku apa saja? Sang Juara, cerita Nyi Roro Kidul, sama cerita Nabi-nabi. Coba salah satu. Cerita kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Iya, terima kasih. Baik, Mbak Iren, sudah keren sekali ya. Berapa lama latihan, Dek? 2 minggu. 2 minggu, bagus. Didampingi Bapak Ibu guru sama kalau di rumah latihan sama Bunda. sama Bunda. Mbak Iren, apa sih nilai baik yang bisa Mbak Iren ambil dari legenda Blue Fire ini? Berkorban demi ayah dan ibunda. Berkorban demi orang tua ya. Terima kasih, bagus Mbak Iren. Lanjutkan ya terus latihan